ada nih ternyata yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ya. Walaupun udah kamu ngapain aja gitu kan, kamu cuekin, kamu diemin, kamu sana gitu ya, tapi tetap aja dia mikirin kamu. Nah, semoga yang dipikirin dan yang mikirin ya semua sehat-sehat selalu, amin ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini ya. Kita bakalan bahas mengenai yang nggak bisa berhenti mikirin kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya, di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang hati, dengan rendah hati, dengan vibes yang positif pula gitu kan, supaya outcome-nya jadi lebih positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja silahkan ya, dengan senang hati. Dan kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti di readingan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata cerita ini semuanya milik kamu gitu kan. Ternyata yang gak bisa berhenti mikirin kamu tuh bukan cuma satu orang gitu, tapi banyak ya. Laris nih ya. Laku amat gitu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kali ini buat teman-teman Cancer kita baca. Ayo ya. Sekarang ini di cerita kamu yang pertama untukku dan tak ku lepas. Alright, siapa sih dia bagi kamu gitu ya? Dia adalah orang yang punya komitmen sama kamu gitu kan ya. Jadi sama dia kamu berkomitmen ya, buat kamu pun ya seharusnya dia berkomitmen sama kamu. Jadi begitu sih hubungan kalian, apakah dekat ya? Kalau dilihat di sini dekat, tapi tidak terlalu yang secara chemistry gitu dekat banget ya sampai bucin gitu sih, enggak sih teman-teman ya, seperti itu. Cuman ya kalian berkomitmen ya, seperti itu. Lalu ciri-cirinya orangnya ini entah kenapa ya menarik gitu ya, banyak orang yang suka. Terus somehow kalau orang dekat sama dia ya merasa dicintai, merasa disayangi, merasa banget gitu ya, berhasrat gitu loh sama dia gitu ya. Jadi memang penampilannya menarik sih, memang asik ya. Nggak harus ganteng, nggak harus cantik ya, tapi memang penampilannya dia tuh menarik gitu loh teman-teman ya. Dan agak sedikit kalau kita lihat di sini ada cerita-cerita ini orang nggak bisa LDR ya teman-teman ya, karena memang dia itu orang yang melihat atau menilai segala sesuatunya itu dari hal-hal fisik atau dari materi, hal-hal nyata gitu, hal yang bisa dilihat, disentuh secara real gitu. Jadi nggak bisa LDRan. Nah ini membutuhkan perhatian yang sangat real. Jadi kalau misalkan kamu LDR, kalau dia di sana ternyata dia punya orang yang dekat lagi, wah ya bisa jadi ambiar ya kayak gitu. Oke ya, ini ciri-cirinya seperti itu. Penampilannya menarik memang gitu kan ya, dan finansialnya dia juga oke ya, karena memang dia berasal dari keluarga yang support juga gitu ya, seperti itu. And then kita lihat apa sih yang dia pikirkan gitu ya, dipikirin apa sih ya, tentang emosinya dia sih ya, emosinya dia, tentang perasaannya dia gitu loh teman-teman ya. Dan kalau dilihat di sini walaupun kalian berkomitmen ya, ini bisa jadi dia itu sedang berusaha ya untuk meminimalisir hal-hal yang akan menyebabkan tekanan-tekanan yang lebih besar dalam hubungannya kalian gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, alasan dan tujuannya dia mikirin kamu tuh apa sih ya. Dia lagi jenuh atau lagi bosen ya saat ini, to be honest. Dia sedang bosen, sedang jenuh gitu kan. Dia pingin yang namanya melakukan hal-hal yang mungkin selama ini kalian gak pernah lakukan ya. Mungkin biasanya kalau jumpa atau kalau keluar gitu kan cuman nonton doang gitu, atau makan gitu kan ya, kapan-kapan kepingin yang namanya camping kayak gitu ya, apa-apain kayak gitu, melakukan hal-hal yang aktivitas berdua gitu kan, yang memang gak pernah dilakukan itu supaya gak bosen ya, kayak gitu sih ya. Lalu what next, apa yang sebaiknya dilakukan ya, ya berusaha untuk belajar saling mendengarkan ya.
hubungan yang didasari ego gitu kan, merasa yang paling benar, merasa yang paling begini begitu gitu kan, ini rentan banget ya, rentan dimasuki atau disusupi oleh ya pihak-pihak lain yang kayak ngelihat ada celah nih gitu ya, seperti itu sih. Jadi ya yuk belajar mendengarkan, yuk jangan merasa yang paling benar sendiri atau merasa yang paling tahu yang terbaik untuk hubungan ini kayak gimana gitu ya, seperti itu. Alright, buat kamu ya. Sekarang kita akan lihat untuk cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua ya. Siapa sih dia bagi kamu? Yang jelas ini pun ini ya hubungan yang gak gampang ya teman-teman ya, hubungan yang kaku ya. Kalau dilihat di sini ya, bisa jadi ini adalah orang yang secara bukan hierarki ya, tapi secara secara ini tuh dia lebih gitu loh ya, secara bukan pamor sih, dominasi. Nah ya, secara dominasi itu dia lebih dominan gitu loh dari kamu ya, seperti ini. Dan memang kalau kalian bersama ya, ini benar-benar secara internal ini kurang kuat ya teman-teman ya, karena ya seperti itulah gitu, ngejalanin hubungan yang kalian jalanin sekarang ini nih butuh banget yang namanya pengorbanan gitu, butuh yang namanya kekuatan yang sangat luar biasa ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat ya, hubungan kalian ini deket apa enggak sih? Kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya hubungan kalian tuh agak kurang jelas ya teman-teman ya. Jadi ikatan yang kurang jelas ya, bisa jadi seperti itu. Atau ya ini Saturnus ya, Saturnus ini bisa jadi ya ada di mana momen ya kalian jauh gitu, tapi ada somehow yang satunya lagi berusaha sangat luar biasa gitu kan untuk mendekat, memperbaiki gitu. Satunya lagi kayak udah gak mau gitu. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah hubungan kalian deket apa enggak, unpredictable, karena memang sepertinya on off ya secara perasaan ya, kayak gitu, right? Selanjutnya ciri-cirinya dia tuh seperti apa? Ciri-cirinya ini orang yang ini ya tertarik dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual ya, berbau-bau spiritual. Terus dia tuh punya kecenderungan untuk selalu mengkritik orang lain gitu loh teman-teman ya. Jadi selalu merasa bahwa dirinya tuh yang paling benar, gak mau kalah lah ya, selalu seperti itu teman-teman. Dan orang yang orang yang benar-benar ini banget feminim ya, perasa, gampang tersinggungan gitu ya, seperti itu, tertutup orangnya teman-teman ya. Walaupun mungkin dia secara intuisi dia oke gitu, cuman memang ya kalau misalkan dilihat dari sini ada banyak hal di mana dia tuh selalu menyalahkan gitu loh, menyalahkan kamu, menyalahkan keadaan, menyalahkan ya banyak hal lah ya, seperti itu. Dan kita lihat ya, apa sih yang dia pikirkan ya, apa yang dia pikirkan. Udah jelas kan ya, pikirannya dia terjebak dalam ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Jadi yang sibuk dengan pikirannya dia sendiri gitu loh teman-teman. Dan kita lihat alasan dan tujuannya dia ya mikirin kamu ya, dia masih punya harapan sih ya untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin buat mungkin kamunya aja udah pesimis gitu kan ya. Dia kelihatannya cuek, dia kelihatannya nggak peduli gitu ya, tapi ya seperti ini ya. Kepinginnya dia itu kamu atau dia gitu ya, itu bisa menjalani satu hubungan yang bisa jadi diri kalian masing-masing gitu ya, seperti itu. Jadi bisa jadi diri kalian masing-masing, tapi sayangnya ini enggak ya. Ini seperti dia merasa dituntut, kamunya juga merasa dituntut gitu untuk menjadi apa yang dimau ya, baik itu dari kamu, baik itu dari dia gitu. Jadi dia kepinginnya kayak begitu loh teman-teman. Ayo terbuka, ayo kita jadi diri kita sendiri gitu, karena relasi itu bukan tentang hubungan yang sesaat ya, kayak gitu sih. Dan ya hubungannya udah berat teman-teman ya, kebayang gak sih kalau misalkan secara internal aja juga berat gitu ya, seperti itu. Dan seperti ini banget lah ya, benar-benar melelahkan, hubungan ini sangat melelahkan. Dan bahkan mungkin secara eksternal pun juga ada ini ya, hambatan atau ujian ya, seperti itu. Lalu what next? Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ada balance di sini. Jadi belajar untuk menyeimbangkan antara Oke, jangan hanya cuman
kamu yang berusaha atau aku yang berusaha, tapi kita berusaha bersama. Yuk ya, seperti itu. Nggak usah yang namanya kebawa perasaan gitu kan, dia baperan gitu ya, dan nggak usah lah kayak begitu ya, apalagi kayak hasrat-hasrat yang kurang tepat pada tempatnya ini ya, sementara waktu dilepaskan terlebih dahulu. Jadi jaga keseimbangan ya, seperti itu sih teman-teman ya, lebih baik. Oke, yang ketiga, siapa sih dia buat kamu ya teman-teman? Ini orang yang hubungan kalian tuh on off ya, jadi bolak-balik ke sono aja gitu kan ya, ke sana lagi ya, belum bisa move on gitu kan, belum bisa membuka hati ya. Jadi cerita-cerita seperti ini bolak-balik ya. Seperti itu teman-teman. Lalu hubungan kalian dekat gak sih? Dekat ya, hubungan kalian dekat, dan bisa jadi ketika kalian berjumpa ya bisa saling support ya, seperti itu. Makanya ada cerita bolak-balik kayak begini nih teman-teman ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orang yang nekat. Jadi dia tuh mampu melakukan segala macam cara untuk menempuh tujuannya dia ya. Seperti itu, nekat sih ya, nekat, terus juga pinter ngerayu banget ya, dan pinter ngegoda ya, tegas tapi orangnya pekerja keras teman-teman ya, seperti ini. Dan apa sih yang apa yang dia pikirkan gitu ya, banyak sih ya. Ini sebenarnya bisa jadi salah satunya sudah punya pasangan ya, bisa jadi seperti itu karena ada cerita bolak-balik nih kayak begini nih teman-teman ya, seperti ini, tapi masih belum bisa move on gitu ya. Gimana coba? Masih belum bisa move on ya. Ada hal-hal yang dia nggak bisa ekspresikan, ada hal-hal yang memang dia pendam, nggak bisa ngomong, nggak bisa diomongin gitu. Dan alasan tujuannya dia ya, mikirin kamu adalah ya di saat dia membutuhkan ya selalu ada kamu gitu. Saat dia membutuhkan dia bisa kabur ke kamu gitu ya. Walaupun secara prinsip mungkin kamu dan dia udah berbeda gitu ya. Kamunya ke kanan, dianya ke kiri. Dianya mungkin udah punya komitmen gitu kan, atau kamunya udah punya komitmen, atau justru malah dua-duanya punya komitmen ya. Tapi bolak-balik lagi gitu kan, dia barengan lagi, kembali lagi gitu kan. Saling support, saling menguntungkan ya kalau kalian bersama. So what next ya? What next? Hindari hubungan-hubungan yang berbahaya, definitely. Kalau kalian ngikutin bacaannya Oracle Card Indonesia, which is kartu ini adalah kartunya Oracle Card Indonesia sendiri ya. Transformation ini adalah hindari hubungan-hubungan yang berbahaya. Bisa jadi karena indikasinya tadi bolak-balik on off ya, kesana sini, dia lagi. Walaupun kalian mungkin udah punya komitmen dengan yang lain ya. Oke, hindari hubungan-hubungan yang berbahaya. Oke, ya. Alright, ini buat teman-teman Cancer ya. Mikir boleh sih teman-teman ya, tapi namanya juga manusia ya. Kalau kalian capek, berhenti dulu mikirnya. Yuk ya, kita pikirkan hal yang lain yang jauh lebih prioritas terlebih dahulu. Oke ya. Buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channelnya Oracle Card Indonesia yang kedua, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story, yuk dikepoin, langsung subscribe di sana. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.